sebagai wujud sejarah itu ada di sini makam Syekh Abdullah Ibadah yang masih terletak di Dusun 3 di belakang Masjid Al-Hasaniyah, dan juga makam juang pahlawan, yaitu ada pahlawan Mansudin Nasution dan juga Kudus. Nah, Bandar Khalifah ini memang salah satu desa yang ada di Kecamatan Perkusituan, dengan jarak tempuh di Kecamatan Perkusituan itu mencapai 1,4 km. Jadi Kak, dimulai dari nama usaha ini apa? Nama usahanya itu udah sampai ini, cuma kita brandnya itu namanya Irdani. Itu hanya berproduksi untuk songket atau ada yang lainnya? Produk utama kita memang kain songket ini, cuma kita juga produksi produk turunannya, seperti kayak tas, kayak kain samping yang ready-to-wear, terus kayak baju juga. Nah, untuk profil usaha Kak, atau dimulai dari sejak kapan? Irdani ini bergeraknya itu di tahun 2014 April, diinisiasi oleh ibu saya, Dr. Tengku Syartina Embung. Dia memang ingin mengangkat kain songket, tapi bertemanya motif dari layering itu. Dagang dia cuma ini doang Kak, sama ini. Kalau cuma faktur dia tambah lagi Kak, ada minyak, perancang gitu-gitu. Oke Kak, langsung saja ya Kak. Jadi perusahaan ini industri atau usaha yang bergerak di bidang manufaktur Kak, di sektor manufaktur. Jadi manufaktur itu bergeraknya dari misalnya dari perusahaan yang aktivitasnya mengolah bahan baku atau bahan mentah, kan seperti contohnya benang dari benang. Terus mengalami proses produksi yang namakan penenunan kan Kak. Penenunan itu tadi baru siap dijual untuk konsumen jadi barang jadi, itu namanya untuk usaha manufaktur Kak. Terus jadi siklus manufaktur itu Kak, jadi yang pertama kita harus mengetahui bukti transaksi Kak. Habis itu baru mulai dari jurnal umum, kelanjut ke buku besar, habis itu neraca saldo, baru harga pokok produksi. Nah, ini yang membedakan Kak, harga pokok produksi ini yang membedakan dengan usaha manufaktur. Kalau manufaktur ada harga pokok produksinya, kalau misalnya perusahaan jasa atau dagang itu nggak ada. Itu baru lanjut ke laba rugi. Jadi yang pertama kan kakak udah ngasih tahu nih bukti transaksinya, kayak yang JNE, Tiki ini kan udah tahu bukti transaksi itu kan kayak nota itu kan Kak. Belanja gitu, struk belanja gitu kan. Habis itu baru kita buat jurnal umumnya dari transaksi ini Kak. Misalnya jadi jurnal umum itu catatan akuntansi permanen yang pertama yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis dengan menyebutkan akun yang didebet maupun dikredit. Dengan Kak, jadi contoh ini JNE tanggal 3 Juni ada JNE jumlahnya 29.000. Jadi di jurnal umumnya kita buat kan JNE itu kan biaya penjualan kan Kak. Kita buat biaya penjualan di debit 29.000 dan kas di kredit 29.000. Nah, di sini juga ada gaji dia 1.350.000. Di jurnal umumnya kita buat akunnya upah langsung karena kan langsung kan Kak gajinya. Jadi upah langsung dia di debit 1.350.000
dan kasnya berkurang di kredit 1.350.000 gitu. Selanjutnya Kak, ini sudah transaksi, dan ini transaksi penjualannya atau pendapatan masukan kan Kak, gitu juga. Selanjutnya ya udah kita buat jurnal umum ini tadi Kak, kita posting ke buku besar. Nah, buku besar ini buku utama pencatatan transaksi keuangan yang mengkonsolidasikan masukan dari semua jurnal akuntansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis. Jadi, buku besar ini tadi Kak kita buat bentuk T. Kenapa bentuk T lebih sederhana? Dia bentuk T ini karena T gini Kak garisnya. T. Jadi, di jurnal umum ini tadi kan akunnya banyak kan Kak, ada biaya penjualan, ada kas, ada upah langsung. Nah, ini digolong-golongan Kak. Kas, semua kas di sini. Saya ini kan kas. Di sini kas di kredit. Sini kas. Kan Kak. Habis itu ada akun namanya biaya penjualan. Biaya penjualan semua di sini. Ada upah langsung, ada upah tidak langsung gitu Kak. Untuk buku besar. Nah, setelah buku besar kita posting ke buku besar, baru kita buat neraca saldo. Neraca saldo ini bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan dari suatu entitas tersebut pada akhir periode. Jadi Kak, neraca ini kan ada keterangan akun. Jadi setelah di buku besar tadi ada kas, akunnya kas biaya penjualan kan. Kita satukan di neraca saldo dan neraca saldo. Jadi kas tadi saldonya berapa? Nih saldonya kan tinggal 15 biaya penjualan saldonya ini gitu kan. Nah, baru dijumlahkan Kak, misalnya debit berapa, kredit berapa. Nah, kalau balance sama hasilnya itu baru benar laporan keuangannya tuh Kak. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya setelah neraca kita buat harga pokok produksi. Ini tadi yang membedakan perusahaan manufaktur sama dagang kan. Kalau misalnya manufaktur ada harga pokok produksinya. Nah, di harga pokok produksinya nih terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, habis itu biaya overhead pabrik, persediaan barang dalam proses awal, persediaan barang dalam proses akhir, baru diketahui hasil HPP-nya. Ini kayak biaya bahan baku kan Kak, ada persediaan baku awal 3.800.000. Habis itu di sini ada biaya tenaga kerja langsung. Ini hasilnya Kak 16 juta. Baru di sini ada persediaan barang dalam proses. Ini kan Kak. Baru nanti dapat setelah dijumlahkan baru dapat harga pokok produksinya 21 juta. Nah, setelah kita buat harga pokok produksinya kan kita udah ketahui nih pokok produksinya. Setelah itu kita baru buat laba rugi. Laba rugi ini Kak bagian laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Itu Kak. Jadi hasil penjualan yang tadi di sini di laba rugi kan 26 juta kan Kak. Terus di sini ada harga pokok penjualan, harga pokok produksinya baru dijumlahkan Kak dan dikurangkan dengan persediaan barang jadi akhir. Dan udah ada hasilnya tadi. Ini hasil jumlah ini semua tadi. Baru labanya 26 juta ini dikurang 19 juta. Jadi labanya ini 6.805.000. Ini kan untuk transaksi sebulan aja Kak. Kita buat transaksi dalam sebulan kan yang tadi bulan Juni. Nah, seperti itu. Jadi setelah laba rugi ini Kak ada yang namanya perubahan modal. Di perubahan modal itu kan ada yang namanya biaya administrasi umum gitu kan, atau ekuitas. Jadi kan kakak bilang nggak ada administrasi gitu kan, nggak ada. Jadi nggak usah ada itunya perubahan modal. Jadi cuma sampai laba rugi itu aja gitu Kak. Jadi Kak kira-kira ada yang kurang jelas gitu Kak? Nggak ada sih, kan udah balance juga kan. Iya, udah balance-nya aja gitu Kak. Memang sih kalau manual ini agak ribet. Banyak dia ininya. Akun-akunnya ini cuma dalam sebulan aja Kak, belum lagi per tahun. Kalau dia udah ada formatnya kan gampang. Udah tinggal masuk. Biasanya kan biasanya lebih praktis kita pakai aplikasi itu kan Kak. Aplikasi. Itu sih. Sebelumnya perkenalkan nama
Hanum Pratiwi. Siapa nama Kak? Hanum Pratiwi